Ketika pertama kali berkunjung ke BPP Molava 27 Juli 2020 yang letaknya di Kampung Fatubena, Kelurahan Koluhua, Kecamatan Molava, Kota Kupang, dalam rangka pertemuan membahas rencana pembinaan BPP model Kostra Tani yang dimandatkan kepada BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur untuk membina 2 BPP model yang salah satunya adalah BPP Molava tersebut. Selain merasakan bahwa letak BPP tersebut sangat jauh dari pemukiman, namun juga terungkap bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh BPP Molava untuk menunjukkan eksistensinya sebagai BPP. Keterbatasan dalam penyediaan air karena minimnya sumber air bersih dan tidak berfungsinya sumur bor BPP, serta masalah lain seperti belum adanya batas yang jelas untuk kegiatan percontohan. Hal ini yang membuat semangat para penyuluh belum terlihat dengan jelas, terlebih dengan penampilan kantor BPP sendiri yang seperti apa yang terlihat saat itu. Kostra Tani memberikan harapan baru bagi BPP Molava di bawah komando Koordinator Penyuluh Kecamatan Molava yang juga adalah Kepala BPP Molava, Fredrik Saudade SPT. Pelan tapi pasti semangat itu mulai terlihat dengan adanya dukungan dari BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur sebagai sumber informasi, sumber teknologi yang mereka butuhkan. Mereka mulai terpacu untuk tidak sekedar hanya pergi ke kelompok tani dan kembali membuat laporan. Tapi mereka pun harus menunjukkan eksistensinya sebagai penyuluh melalui perubahan paradigma atau cara berpikir mereka. Pendekatan tanggal 27 Juli 2020 tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur, Dr. Prokula R. Matita Putih SPT MSI, yang didampingi oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Kupang, Insinyur Muhammad Hidayat MSI. Dilanjutkan dengan pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang. Dari hasil pertemuan disepakati akan diselenggarakannya Zoom meeting dari BPP Molava untuk sosialisasi Kostra Tani, sehingga pada tanggal 2 September 2020 telah dilaksanakan sosialisasi Kostra Tani dan BIMTEK IT bagi penyuluh di BPP Molava melalui Zoom meeting dimaksud. Kegiatan sosialisasi melalui Zoom meeting tersebut terus memberikan semangat baru bagi penyuluh Molava karena pada tanggal 21 September 2020 seluruh penyuluh yang ada berkunjung ke BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur dan meminta waktu dan kesediaan Kepala Balai untuk tatap muka. Rombongan diterima oleh Kepala Balai di ruangan Kepala Balai bersama beberapa penyuluh BPTP sendiri. Dalam kunjungan tersebut, mereka menyatakan mereka sangat membutuhkan pendampingan dari BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur baik sebagai BPP Kostra Tani maupun dalam kegiatan penyuluhan di kelompok-kelompok tani binaan di setiap kelurahan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya daftar kebutuhan teknologi yang sudah disusun secara baik. Kepala Balai merespon hal tersebut dengan mengatakan bahwa pendampingan akan dilakukan dan disesuaikan dengan kesibukan BPTP sendiri. Selain itu, dalam pertemuan tersebut diungkapkan pula bahwa BPP Molava melalui swadaya semua penyuluh telah membangun kandang ayam karena berniat melakukan kegiatan budidaya ayam KUB yang selama ini memang mereka sudah mendengarkan dari setiap penjelasan dari Kepala BPTP sendiri. Oleh karena itu, setelah pertemuan di ruangan Kepala Balai, rombongan diajak untuk berkunjung ke kandang ayam KUB BPTP yang letaknya di halaman belakang kantor BPTP serta mengunjungi lokasi unit penyedia benih sumber atau UPBS. Kegiatan tersebut disusul dengan adanya kunjungan 4 kelompok tani dari Kelurahan Penfui ke BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur di bawah koordinasi penyuluh
lapangan di Kelurahan Penhui, yaitu Sylvester Leokali SP. Melihat semangat penyuluh-penyuluh tersebut, akhirnya Kepala Balai pun menyatakan dukungan bagi BPP Molava berupa 100 ekor DOC ayam KUB untuk dipelihara. Hal ini yang membuat para penyuluh semakin bersemangat. Sebagai tindak lanjut, maka tim pengembangan ayam KUB di BPTP Balai Bantang Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan ke BPP Molava untuk melihat sejauh mana persiapan kandang ayam tersebut. Dalam kunjungan tersebut pula disepakati akan dilakukan kegiatan BIMTEK budidaya ayam KUB bagi penyuluh-penyuluh tersebut. Maka sesuai kesepakatan, pada tanggal 26 November 2020 telah dilakukan BIMTEK budidaya ayam KUB. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian atau KSPP, Insinyur Irianus Rezekiroi MSI, mewakili Kepala BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur. Setelah memberikan arahan, maka dilakukan penyerahan 1 box atau 100 ekor DOC ayam KUB beserta 1 karung pakan ayam dan beberapa contoh tempat pakan dan minum yang langsung diterima oleh Koordinator BPP Molava, Fredrik Saudale, SPT. Kegiatan BIMTEK dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Florianus Marcel SP mewakili Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang. Dalam sambutannya, Florianus menyampaikan apresiasi bagi BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur untuk dukungannya bagi BPP Molava. Kegiatan BIMTEK berlangsung dengan pemaparan materi tentang budidaya ayam KUB oleh tim pengembangan ayam KUB BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Timur, yakni Dr. Insinyur Sofia Ratnawati MSI, Insinyur Medokote MSI, Insinyur Ati Rudianti MSI, dan Yanuar Akadri SPT MSC. Dan terima kasih kepada BPTP yang sudah memberikan bantuan di luar dugaan kami, ayam dan pakan 1 karung plus BIMTEK. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih. Kemudian kandang ini swadaya murni, kami semua penyuluh di Kecamatan Molava ada 15 orang. Jadi kami patungan untuk membangun sebuah kandang yang ya lumayan. Jadi ini bisa bertahan lama, lebih dari 5 tahun bahkan 10 belasan tahun kalau dirawat. Selain itu, suatu hal yang memberikan kesan bahwa benar-benar penyuluh-penyuluh Molava ini terpacu untuk berubah, yakni penataan halaman kantor BPP yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman aneka sayuran dan tanaman lainnya seperti tomat, cabai, terong, dan pepaya dengan hasil panen dijual untuk kebutuhan kas BPP. Namun, karena minimnya ketersediaan air bersih, maka dalam beberapa waktu menjadi berkurang aktivitas mereka. Namun semangat Kostra Tani kembali mendorong penyuluh-penyuluh untuk kembali mengusahakan lahan pekarangan kantor BPP dengan aneka sayuran. Swadaya penyuluh-penyuluh tersebut dalam hal penyediaan air bersih melalui pembelian air tangki seminggu sekali dan didukung juga oleh Dinas Pertanian Kota Kupang sejak 6 bulan terakhir. Selain itu, salah satu cara mereka untuk mendukung kegiatan PBB yakni dengan adanya iuran setiap bulannya yang memang sudah berlangsung sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk kebutuhan bersama dalam memajukan BPP Molava tersebut. Hal ini dapat dilihat dari performa BPP Molava yang memang dapat dilihat bahwa banyak perubahan di dalamnya. BPTP Nusa Tenggara Timur melihat bahwa BPP Molava adalah salah satu BPP yang berinovasi di dalam menerapkan teknologi pertanian yang spesifik lokasi. Salah satu yang kami lihat di sini bahwa BPP Molava dengan keterbatasan dari aspek ketersediaan air mampu dapat membuat sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa.
di mana pada lahan yang dengan terbatas dari aspek lahan dan air, mereka bisa melakukan suatu inovasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi pekarangan dengan menanam beberapa sayuran yang bisa bermanfaat untuk dapat menjadi lahan percontohan bagi petani sekitarnya, khususnya dalam wilayah BPP Maulava. Sehingga BPTP merasa bahwa BPP Maulava ini adalah satu BPP yang perlu untuk dapat didukung senantiasa dari aspek penerapan teknologi. Dan ini merupakan motivasi yang bisa diberikan sebagai contoh kepada BPP lain, yang terutama adalah BPP model yang digulirkan oleh Kostra Tani Nusa Tenggara Timur.